TNI Polri melaksanakan penindakan sekaligus penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang termonitor mereka lari ke wilayah Olenski dan mengakibatkan korban baik di KKB yang termonitor oleh alat kami ada 9 orang. Kita kontak tembak, diperkirakan mereka lari kocar kacir, mereka mundur sekitar 1,6 km. Sembilan anak buah Lekagak Telenggen tewas, sebentar lagi pasukan TNI Polri menguasai markas KKB. 9 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan pasukan TNI Polri yang terjadi di sekitar markas KKB di Olenski, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Satuan Tugas Nemangkawi menyebut 9 anggota KKB yang tewas merupakan anak buah Lekagak Telenggen. Memang benar dari laporan yang diterima bahwa 9 anggota KKB tewas dalam kontak senjata. Begitulah kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi di Jayapura. Dalam keterangannya, Kasatgas Humas Nemangkawi mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan identitas anggota KKB yang tewas. Karena anggota TNI Polri masih berupaya mencapai markas kelompok tersebut. Namun, lanjutnya yang pasti dari kelompok Lekagak Telenggen. Iqbal mengatakan Lekagak Telenggen masuk dalam DPO Kepolisian Daerah Papua sejak 2020. Tertanggal 28 Agustus 2020 dalam kasus penembakan di Mile 61 saat perjalanan dari Aruwanop ke Singa. Kepastian tentang tewasnya 9 anggota KKB itu, kata Kombes Pol Iqbal, berasal dari peralatan yang dimiliki. Pengejaran terhadap KKB masih terus dilakukan walaupun pada hari Selasa kemarin Barada, Komang, Gugur, dan 2 lainnya mengalami luka tembak. Sebelumnya, anggota KKB menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI IGP Dani di Kampung Dambet, Distrik Buga, dan 2 orang guru, serta seorang pelajar SMA Negeri 1 Ilaga, Kabupaten Puncak. 9 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan pasukan TNI Polri yang terjadi di sekitar markas KKB di Olenski, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Satuan Tugas atau Satgas Nemangkawi menyebut 9 anggota KKB yang tewas merupakan anak buah Lekagak Telenggen. Memang benar dari laporan yang diterima bahwa 9 anggota KKB tewas dalam kontak senjata, kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi di Jayapura, Rabu 28 April. Dalam keterangannya, Kasatgas Humas Nemangkawi mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan identitas anggota KKB yang tewas karena anggota TNI Polri masih berupaya mencari markas kelompok tersebut. Namun lanjut dia, yang pasti dari kelompok Lekagak Telenggen, Iqbal mengatakan bahwa Lekagak Telenggen masuk dalam DPO Kepolisian Daerah Papua sejak 2020 dengan nomor DPO _8_8/2020 Reskrim Mimika tertanggal 28 Agustus 2020 dalam kasus penembakan di Mile 61 saat perjalanan dari Aruwanop ke Singa. Kepastian tentang tewasnya 9 anggota KKB itu, kata Kombes Pol Iqbal, berasal dari peralatan yang dimiliki. Akan diketahui pasti setelah anggota mencapai dan menguasai markas KKB, ujarnya. Pengejaran terhadap KKB masih terus dilakukan walaupun pada hari Selasa 27 April, Barada, Komang, Gugur, dan 2 lainnya mengalami luka tembak. Sebelumnya anggota KKB menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI IGP Dani di Kampung Dambet, Distrik Beoga, dan 2 orang guru serta seorang pelajar SMA N1 Ilaga, Kabupaten Puncak.
Sebuah surat dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM beredar luas di media sosial. Dalam surat yang ditandatangani penanggung jawab politik OPM TPMPB Ketua Umum Jeffrey Bomana, OPM meminta untuk berunding dengan pemerintah Indonesia. Surat ini diduga merespons pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua Brigjen TNI Igusti Putudani Karyanugraha yang gugur ditembak KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 25 April 2021 lalu. Jokowi menginstruksikan untuk memburu pelaku penembakan. Jokowi juga menegaskan tidak ada tempat bagi KKB di Indonesia, termasuk Papua. Saya tegaskan tak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua, adapun di seluruh pelosok tanah air, kata Jokowi Senin 26 April 2021. Surat OPM itu menyebutkan 3 poin. Pertama, OPM secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap peran TPNPB di wilayah Papua. Pertama, OPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap peran TPNPB di seluruh teritorial West Papua. Demikian isi poin pertama surat tersebut. Dalam poin kedua, OPM mengatakan konflik bersenjata antara TPNPB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan. OPM yang mengakui bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di Papua mengatakan Presiden Indonesia Jokowi telah menginstruksikan operasi militer di Papua dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Konflik bersenjata antara TPN OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama OPM dan NKRI. Maka itu Presiden RI dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi bangsa Papua. Pada poin ketiga, OPM meminta pada Gubernur Papua dan Papua Barat, DPR, seluruh Bupati, Dewan Gereja Papua mengeluarkan statement politik terkait perintah Jokowi. Selanjutnya, OPM meminta mereka juga untuk menekan pemerintah RI. Disampaikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MPRP, dan seluruh bupati-bupati dan organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua secara bersama dapat mengeluarkan statement politik untuk menolak invasi militer dan operasi militer TNI Polri ke Papua. Selanjutnya, semua pihak untuk menekan pemerintahan RI secara demokratis tidak berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik aktor utama konflik di tanah Papua. Bunyi surat OPM tersebut.